warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswati, guru PAI di UPTD SPF SD Negeri 1 Singkohat, Aceh, Singkil, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor induk mahasiswa 2524010326. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG Daljab 2025 di kelas 3 SD dengan tema Aku Bangga Mampu Berpuasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kabarnya sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat belajar hari ini. Semangat. Coba ibu mau tes semangatnya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, Ibu Sol mau cek hadiran ya hari ini. Hari ini di kelas 3 siapa aja yang tidak hadir? Hah? Oh, masih di Cina ya? Belum pulang. Ya berarti satu aja ya, topiknya hadir ya semua ya. Hadir, alhamdulillah. Teman-teman hari ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin memakai seragam apa teman-teman? Merah putih. Coba ibu cek, teman-teman kita cek ya. Seragamnya sudah rapi belum? Coba cek keratnya. Rapi? Rapi ya, keratnya rapi. Oke, tempat duduknya sudah rapi apa belum? Tapi coba dirapiin ya. Oke, sudah ya. Ini boleh dirapiin ya, rapiin dulu ya. Ya, rapi. Oke. Ini besar ya. Oke. Siapa yang piket hari ini? Saya sama Maulana. Sudah dipiketin hari ini nak? Sudah disapu ya? Nah, berarti hari ini sudah hadir ya, kecuali siapa tadi? Aisyah ya, ke Cina ya. Oke, alhamdulillah. Lainnya berarti hadir semua ya. Oke, teman-teman. Siapa sudah tua kelas 3? Oke, ayo ibu minta untuk ke depan ya nak. Doa ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk ngecek semangat kita hari ini kita mau nyanyikan lagu nasional ya. Jadi teman-teman ikutin bersama ya. Ayo berdiri semuanya ya. Kita nyanyikan bersama. Oke, terima kasih. Gimana perasaan hari ini nak? Pada hari Senin ini? Gimana perasaannya? Senang ya, senang ya. Siap untuk belajar? Siap. Dan motivasi ibu pada hari ini untuk teman-teman semua ya, semangat belajarnya untuk oleh-oleh bekal pulang nanti. Apa yang didapat? Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat.
Iya, Nadira ya. Akhlak terpuji itu apa, Nak? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik contohnya apa? Perbuatan lebih yang puasa. Perbuatan baik yang kita lakukan sehari-hari apa? Salat. Salat. Iya, apa, Nak? Salat. Kepada orang tua. Iya, betul. Berbakti kepada kedua orang Tua. Hah? Mandiri. Iya, Berbakti kepada guru. iya, berbakti pada ibu guru, menghormati ibu guru. Apa? Ya, puasa-puasa bentuk kegiatannya ya, Nak. Salah satu mengamalkan perintah Allah. Nah, tepat sekali hari ini ya, kita akan belajar tentang puasa ya. Aku Bangga mampu berpuasa. Iya, ini tema kita hari ini. Siapa yang tahu kemarin ada puasa? Kami. Ya, ada Kami cuma tinggal 2 hari. Oh, tinggal 2 hari. Berarti teman-teman udah pernah puasa ya? Udah pernah puasa sebelumnya ya? Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Nih ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ini ya. Terlihat jelas teman-teman? Terlihat ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya terkait puasa. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode mind mapping, diharapkan peserta didik mampu. Nah, peserta didik ini teman-teman semua ya, menjalankan pengertian dan ketentuan puasa. Yang kedua, membagikan ketentuan puasa ke dalam peta konsep. Jadi nanti kita bikin mind mapping ya, teman-teman. Kemudian menceritakan pelaksanaan puasa Ramadan dalam keluarga dengan baik. Gitu ya, siap? Siap teman-teman? Siap. Coba kita lihat nih. Nah, teman-teman coba amatin ya. Amatin. Apa itu? Ini apa ya? Puasa Apa itu puasa? Nah, ini ada gambar seorang perempuan ya, anak perempuan dia sedang kebingungan. Apa ya itu puasa? Coba kita lihat ya, lihat video berikut ini ya. Oh ya. Apa itu puasa? Kenapa muslim itu harus berpuasa? Bapak, bangun. Yuk, saya dulu. Halo, culap-culip. Siji, loro, telu. Alhamdulillah, sudah selesai sahurnya. Yuk, pacarnya dulu. Oh ya, kenapa sih kita harus puasa segala? Ya elah Jono, masa gitu aja nggak tahu? Tahu seperti itu kan sudah dijelaskan Ustaz waktu mengaji. Jadi alasan utama kenapa umat Islam harus berpuasa, karena Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian puasa juga merupakan wujud ketakwaan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Oh, pantesan waktu puasa baju takwa laris banget. Maksudnya bukan itu, Johnny. Selanjutnya, manusia tentu tidak lepas dari dosa. Nah, dengan berpuasa semata-mata karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Terus balasan dari kita yang ikhlas menunaikan puasa apa? Allah telah menyediakan pintu surga khusus bagi mereka yang rajin berpuasa. Pintu surga itu bernama Ar-Rayyan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Terus kenapa namanya Ar-Rayyan? Ar-Rayyan bisa berarti kesegaran atau kepuasan. Karena manusia sudah berusaha menahan nafsunya, maka kelak mereka akan dibalas dengan kenikmatan yang lebih besar dari apa yang sudah dia tinggalkan saat berpuasa. Jadi kalau kita puasa menahan haus dan lapar, berarti nanti tidak akan kehausan dan kelaparan lagi di sana. Cakep. Itu ya tadi
kenapa kita harus berpuasa? Karena memang Allah itu menyuruh kita itu untuk puasa, ya, seperti yang disebutkan di video tadi, ya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi itu ya perintah Allah yang puasa, ya. Makanya kita sebagai umat muslim diwajibkan puasa. Nah, ketika berpuasa kita harus menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Apa aja hal-hal yang membatalkan puasa? Terus apa lagi? Makan kue dan terus makan. Apa lagi, Nak? Marah-marah mengurangi pahala puasanya, ya. Terus apa lagi? Muntah disengaja, ya. Muntah disengaja, ya. Kalau nanti lebaran ada namanya haid, ya, itu juga membatalkan puasa. Nah, kalau untuk syaratnya apa aja, ya? Coba kita lihat. Kalau Ibu, kalau suci dari haid dan nifas apa? Suci dari haid dan nifas. Kalau haid tadi perempuan, ya, biasanya, ya, dia haid. Nah, kalau nifas itu apa? Nifas itu ketika seorang ibu yang melahirkan. Nah, kalau mama kita sedang melahirkan pasti tidak puasa. Kenapa? Karena dia itu belum suci, ya, masih mengeluarkan darah, harus melahirin. Jadi itu disebut nifas. Jadi dia harus selesai dulu masa nifasnya, ya, suci dulu, ya, Baru puasa. Iya, baru boleh puasa. Itu, ya. Nah, paham yang ini syarat puasanya? Tapi Langkah-langkah berpuasa, ya, langkah-langkah berpuasa apa aja, Nak? Ada Iya, puasa. puasa, terus menjalani puasa, ya, berpuasa. Nah, nih ada tepuk puasa. Gimana sih tepuk puasa? Coba kita lihat, ya. Ini, ya, tekniknya tepuk puasa, ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Tidak di dalam mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu Tuhan. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman udah paham, ya, apa itu puasa, terus apa lagi syarat puasa, apa lagi yang membatalkan puasa, terus apa lagi, Nak? Tata cara Puasa. terus baca niat puasa udah tahu? Udah tahu. Nah, sekarang Ibu Uswah bagi kelompok, ya. Ibu bagi kelompok, ya. Ini kelompok 1. Halo teman-teman. Ini kelompok 1, ya. Kelompok 1 ada 4 orang. Nanti kerjanya barengan, ya. Saling berdiskusi, saling berkelompok kerjasama. Deketin lagi nanti. Ini kelompok 2, ya. Ini kelompok 2, ya. Nanti lebih deketan lagi, ya. Dan ini kelompok 3, ya. Kelompok 3. Nah, ini mau Ibu Uswah bagi untuk membuat konsep tentang puasa. Ini, ya, contohnya, ya. Ini contoh peta konsep, ya. Ini mapping. Apanya? Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Itu contohnya aja. Ini ada yang bentuk pohon. Nah, ini ada juga yang bentuk kotak, ya. Nah, ini mimpi. Nah, jadi, ya, Ibu bagi kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 ini, ya, tugasnya, ya. Kelompok 1 ya ke depan. Kelompok 1 nanti bikin min mapping tentang ini, ya, tentang syarat puasa. Kemudian
Dan yang kedua, kelompok 2 adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga ya tentang Aku 3. Ini kelompok 3. Hah? Aku kelompok 3. Kegiatan puasa. tentang kegiatan Ramadan. Puasa Ramadan. Foto. Ini nama aku. Jadi tolong deketan lagi ya. Deketan lagi ya. Aku yang jangan kalian. Dan duduk semua coba. Teman-teman, Iya. guru anak soleh. Iya. Allah melihat malaikat mencatat. Oke, coba dengarkan instruksi dari ibu. Ya, coba teman-teman dengerin. Coba lihat ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1 ya, kelompok 1 itu tadi tentang syarat-syarat. Puasa. Dan tadi syarat-syarat puasa. Islam. Islam. Balik. Berakal. Lagi ayo. Suci dari haid dan nifas. Nah, kelompok 2 sudah paham belum tentang hal-hal yang membatalkan puasa? Apa aja tadi? Apa aja yang membatalkan puasa? Apa nih? Minum. Terus apa lagi? Hah? Muntah disengaja. Terus haid dan nifas. Kemudian muntah. Kelompok 3 urutan puasa. Masih ingat apa aja urutannya? Pertamanya apa? Sahur. Terus apa lagi? Sahur ya membacanya. Kemudian puasa ya menahan diri dari lapar dan haus. Kemudian ada apa lagi? Berbuka puasa. Nah, kerjasama ya. Nah, ini tulis ya, ini penting. Nanti bantu ngelemnya ya. Itu tulis. Oh, Ini iya. buat dalam kelompok. Tulis apa? Tulis ya. Tentang syarat puasanya. Kayaknya tulis apanya? Iya. Nah, ini lagi gunting. Oke, kerjasama ya. Nanti ini bantu juga ya, anak. Boleh bangun berdiri kemari ya. Ya, yuk boleh ya. Boleh bantu ya. Yuk bangun ya, ikut kemari ya. Nah, boleh mendekat lagi ya, berdiri kemari ya. Yuk kerjasama yuk. Ini bantu nak temannya ya. Ya Allah, Bantu ya, kerjasama ya. Yuk dibantu ya. Satu aja. Ya. Iya, kerjasama ya. Gimana? Belum selesai? Tinggal nama ya. Kelompok ya. Ya, gitu ya, saling bantu ya. Kerjasama. Yang sampah di kamar. Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Saya kelompok 1. Maju ya. Kelompok 1 maju ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
mempresentasikan. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hari yang Ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa aja? Apa aja? makan dan minum makan dan minum dengan sengaja, Apa lagi? haid dan Nifas. Kemudian muntah dengan sengaja, iya, muntah dengan sengaja. Berarti apa aja hal-hal yang membatalkan puasa? Ada apa aja tadi? Makan dan minum. Terus apa lagi? Makan. Apa lagi? Haid dan nifas. Kemudian muntah dengan sengaja. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jangan ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Oke, silakan. Tentang apa tadi? Tentang urutan kegiatan puasa. Yang pertama sahur, yang kedua berpuasa, yang ketiga berbuka, yang keempat tadarus dan tarawih. Iya, jadi kegiatan di puasa ada apa aja tadi? Ada ada apa lagi nih tadi Nak? Sahur, Terus ada puasa, kemudian berbuka dan terakhir ada tarawih, ada tadarus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Berdiri, ayo berdiri semua ya. Kita mau speaking dulu ya. Teman-teman udah semuanya tadi ya? Ya. Untuk mengevaluasi pada hari ini, Bu Sof mau bagi soal ya tentang pembelajaran hari ini. Apakah teman-teman sudah paham atau belum? Ya, silakan ya Nak, ini dikerjakan. Paham ya semuanya ya? Paham, Bu. Soal yang memberikan sudah selesai sempurna? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Oke, aman. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman, berarti materi tentang puasa pada hari ini teman-teman sudah paham semuanya? Sudah ya. Sudah, berarti apa tadi tentang puasa tadi? Puasa itu adalah
ini tentang puasa tercapai ya. Teman-teman sudah paham semuanya? Oke, terima kasih. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ya, ya, kita maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.